Halo, saya Jeremy Thomas kembali di Asaren Room bicara mengenai healthy. Tamu kita sekali ini cukup menarik karena saya juga penonton filmnya di Netflix yang cukup banyak memukau hati penonton Indonesia karena mereka bangga karena film ini ternyata sangat sukses ratingnya di Netflix. Kita bicara kesehatan bersama dia dan kita lihat konsep kesehatan menurut seorang Jerome Kurnia. How are you, Jerome? Baik. Apa kabar? Thank you for having me here. Sama-sama. Gimana, lagi syuting apa sekarang nih? Sekarang lagi masih jalan syuting satu series. Oke. Sama lagi preparasi untuk satu film. Kemarin yang di Netflix, congratulations ya. Thank you. Saya lihat untuk di trending, masih masuk trending terus di penonton Indonesia. Masuk. Kita sempat nomor 1 di Indonesia. Oke. Nomor 1 di Malaysia. Oke. Nomor 1 juga di Filipina. Oke. Dan nomor 1 di 3 negara Amerika Selatan. Berarti 5 negara 5 ya? atau 6. 5-6 negara. Berarti Iya. saya lagi menghitung bonusnya kamu nih. Salah kontrak kayaknya. Oke, anyway, saya ingin berbagi konsep mengenai health in general. Ya. Karena sepengetahuan saya nih Jerome, masing-masing definisi orang itu punya cara pandang dan punya cara resap terhadap yang namanya health, kesehatan. Karena kesehatan ini kan bukan hanya lu ke gym and then feel good, keren. Ternyata sehat itu tidak sesimpel yang orang pikir. Ya. Ada mental health, ada physical health, ada friendship health, ada love health, ada environmental health, ada business environmental health, dan segala macam. Ya. Tell me about your health concept dulu nih. Kalau menurut aku ya, health itu pasti nggak jauh dari happiness. Oke, interesting. Jadi aku merasa if I'm happy, berarti then gua sehat. Then I'm healthy. Kalau gua happy berarti gua sehat. Iya. Oke, that's very good. Oke. Jadi contoh, kalau miskonsepsi orang yang biasa orang bilang itu sehat, yang kayak tadi kamu bilang nge-gym dan lain-lain gitu kan. Ya, it's true. Tapi kalau kita contoh udah lama nggak ke gym, kita pulang dari gym, besokannya badannya sakit-sakit. Iya. Menurut aku tuh yang sakit-sakit ini tuh sakit-sakit happy gitu. Oke. Jadi badannya happy, bukan nyeri. Oke. Tapi sakit sehat gitu. Oke. Dan selain itu juga menurut aku juga sangat penting kita mengeluarkan happiness itu, karena kita nggak bisa diem aja tiba-tiba jadi happy dan healthy menurut aku ya. Jadi kita harus work on it. Ya, oke. Gue setuju tuh. Jadi kita tidak bisa pasif untuk mengeluarkan happy dan healthy. Betul. Oke, interesting. Menurut aku. Jadi we have to work on our happiness menurut aku. Yang tadi udah disebutin juga banyak. Kalau aku pribadi melalui olahraga, aku jadi happy. You do sport? I do. Tennis. Gym? Oh, tenis. Tennis and gym. Oke. Tennis and gym. Oke, tell me 10 things make you happy. 10 hal yang membuat kamu bahagia. Oke. Ya kalau nggak ada 10 ya, I believe pasti ada 10 10 lah. Olahraga. Oke, number 1 itu? Enggak juga. Oke. Ini di paket ya? Di paket kan? Oke. Love. Oke. Friendship. Oke. Socializing aku suka banget. Oke. That makes me very happy. Oke. Traveling. Oke. Love for pets. Oke. Animals. Waktu luang. Oke. Jadi benar-benar nggak ngapa-ngapain. Oke. Dan I'm also very privileged and happy to say working. Oke. Karena kebetulan aku merasa di kerjaan aku sangat bahagia. Oke. 8 deh cukup biar hoki. Oke. 8 aktivitas tersebut yang mendrive kamu menjadi happy dan resultnya menurut kamu kalau 8 ini terachieve kamu menjadi sehat kan? Iya. Semuanya berarti kan? Iya. Ada fisik, ada kerjaan, ada semuanya. Oke. Ya. Hal yang tidak membuat kamu sehat atau happy apa? Yang tidak happy? Stres. Oke. Negative thinking. Oke. Terlalu memikirkan sesuatu hal over. Oke. Overthinking. Overthinking. Jadi kayak contohnya, misalnya aku mau masuk ke satu peran gitu ya, terus aku harus diet, dan diet itu kan strict, dan aku akan ngelakuin diet itu, tapi kan the food that I eat is healthy, right? Dan bukan berarti
a healthy food is also good for the soul. Jadi aku akan calculate 1 or 2 days di mana aku bisa makan yang healthy for the soul, but maybe not for the body. Oke. Soul food kayak gitu. Jadi itu maksud aku salah satu contoh how I perceive healthy. Oke. Jerome bintangnya apa? Aquarius. Aquarius. Interesting ini. Ini very interesting karena konsep healthy-nya Jerome, kalau saya tangkap nih, lu lebih mengekspresikan intangible happiness, feeling. For you, menerima suatu respon feeling yang baik, langsung lu akan kuantifikasi akan menjadi happy. Ya, ya. Karena juga aku merasa kadang banyak sekali orang yang itu sangat disayangkan ya. Mereka kalau kerja atau apapun langsung, harus cari banyak uang, kerja terus dan they forget about what's actually making them happy. Keluarganya, maybe temannya, pacarnya, atau yang ada gitu. Jadi sometimes they forget about that, and what I always try to do dari kecil sampai sekarang, dan semoga nanti sampai lebih dewasa lagi, nggak pernah mau lupa adalah what actually makes me happy gitu. I don't need, misalnya contoh dapat satu peran di satu cerita, di dalam satu film, aku misalnya ditawarin dan uangnya besar banget misalnya, tapi aku tahu kalau aku ambil ini it won't make me happy, it won't. So you don't take it? Nggak setuju, aku nggak ambil karena it won't make me happy. Believe nggak orang di samping kamu atau pasangan di samping kamu itu perannya cukup penting dalam kehidupan kamu? I believe that. I believe that. Percaya. Misalnya saya, wife of course is a package already. Tapi di luar itu kita ketemu banyak orang, mau cowok atau mau cewek. Kalau misalnya kita ngobrol dan segala macam, itu mendrive happiness. Asal in the same frequency. Are you believe that? Ya, aku percaya. Oke. Karena mungkin kita juga sama pasangan kita jadi ngikutin vibrationnya, frekuensinya kita ikutin. Dan kalau memang cocok jadinya kayak yang lain mungkin juga jadi bagus, jadi happy juga ya. So berarti itu adalah how you define your healthy ya. Ya. Bahwa healthy adalah suatu proses, rangkaian proses. Oke, ini menarik nih Jerome. Tadi di episode sebelumnya saya ngomong sama Chico. Oke. Kalau Chico mendefine healthy adalah suatu pola. Sebenarnya mirip kayak kamu. Cuman dia tuh lebih ke polanya. Gua harus menciptakan pola dulu. Avoiding a negative vibe. Jadi polanya sama dia yang dibetulin. Oke. Kalau kamu kan list of things-nya. Sebenarnya mirip-mirip nih. Karena yang ingin saya sharing di podcast ini adalah happy itu tidak sesimpel yang orang pikir, atau sehat itu tidak sesimpel orang pikir. Banyak orang mengklaim, saya bilangnya gini, fake happiness, terutama di sosmed. For them, look happy di sosmed, make them happy. Karena orang lihat gue happy loh. Ya itu menurut gue fake happiness. Karena lu mengsatisfied orang, bukan lu dulu yang lu satisfied gitu. Yang benar adalah lu beresin dulu nih, what is going on in your happiness. Karena kalau orang happy bisa menjadi sehat, itu bagus gitu loh. So, saya ingin mengembalikan lagi fakta sehat atau fakta kesehatan atau happiness itu. Contoh gini, saya ngelihat Mick Jagger lah. Mick Jagger atau Paul McCartney, they're energetic di umurannya mereka. They're still happy, and then they're still healthy. Mereka badannya masih fit, mereka masih they enjoy anything. Masih berfungsi badannya. They adult life, yes. I cannot say in very vulgar nanti kalau. Tapi adult living mereka tuh functional very good gitu loh. Apakah mereka minum? Ya. They smoke a lot? Yes. They drink a lot? Yes. Berarti kan masing-masing orang punya the own formula di dalam tubuhnya, di dalam pikirannya, jiwa dan raganya, bahwa ini loh yang membuat gue bisa sustain dan happy. Gitu loh. Setuju. Are you agree with that? I agree. Karena aku juga ngerasa kita apa aja ya asal jangan berlebihan gitu. I like to drink, tapi I don't drink too much. I like to work out, but I don't work out too Force much. yourself, yes. Dan hal-hal sebagainya gitu. Jadi yang moderate aja, santai aja gitu.
Actually my grandma itu she lived to be 100 years old. Okay, you carry the good genetic then. Kayaknya di yang perempuan doang deh. Oh gitu. Soalnya yang cowok-cowok pada sakit. Tapi Oke. aku selalu tanya sama dia sampai umur 97 tahun. Ini yang Jerman ya? Yang Indo. Oh, yang Indo. Oke, interesting. Dia sampai umur 97 tahun masih functioning. Oke. Masih normal, semua bisa ke pasar naik becak sendiri, bisa ketemu temannya. Dia dari mana asalnya? Surabaya. Surabaya. Oke. Orang Blitar asli. Oke. Dan ketika umur 97 itu aku tanya, apa sih rahasianya? Santai aja jadi orang, be happy gitu. Kalau pusing, kalau ada yang bikin stres, ya nggak usah dimasukin ke situ. That's what she told me. Tapi kalau my aunt, anaknya tante aku, dia tuh bilang nenek itu kalau ngapa-ngapain dia semua moderate. Jadi I try to follow that too gitu. Oke. Kalau makan nggak banyak, makannya sembarang gitu. Apa aja dia makan tapi nggak yang dia makan apapun, petis, sate, semua dia makan tapi dikit-dikit aja, minum minuman manis juga, tapi nggak yang over gitu. Jadi mungkin menurut aku kenapa dia bisa live a long, healthy and happy life ya karena dia semuanya moderate, nenek aku ini. Dan dari makanan, aktivitas yang dilakuin dan biasa-biasa aja gitu. Very simple. Berarti kalau menurut Jerome, you carried, kamu mengambil behavior apa yang dari nenek kamu berarti? Meniru behavior tersebut. Yang aku coba adopt itu adalah dia tuh sangat baik gitu sama orang. Oke. Jadi kalau ada orang jahat sama dia atau mungkin dia tahu ini orang nggak cocok sama dia cuma ya step aside aja. Gitu. Oke. Dia memilih mengambil sikap untuk tidak tercebur di toxic circle. Toxic circle. Cuman kalau moderate-nya aku nggak bisa kayaknya. Susah, lebih susah. It's plus minus. Ya, plus minus. It's plus minus. Kita nggak bisa, biarpun dia nenek kamu, I believe everybody born differently. Ya. Tapi kita mempick up hal yang baik dari orang, apalagi dari keluarga. Oke. Di showbiz itu a lot of sweet and bitter. Apa yang kamu nggak suka di industri kamu sendiri? I mean, what kind of behaviors? Memang industri kita tuh masih sangat growing ya, bisa dibilang. Apalagi sejak awal-awal tahun 2000-an yang ada kekosongan itu kan. Aku merasa ya bisa dimaklumin gitu. Tapi what I maybe think could be better adalah sometimes kita kalau membuat cerita, storytelling, bentuknya dalam apapun, series atau film, kita kadang suka lupa sama roots kita. Kalau kita itu orang Indonesia. Jadi itu menurut aku bisa lebih dikeluarin lagi. Dan banyak sekali yang udah keluarin dan sangat bagus gitu. Tapi masih juga banyak yang lupa gitu. Contohnya kalau kita mengasih lihat kebohongan gitu. Contohnya kalau ada satu scene di mana kita lagi syuting di dalam rumah, misalnya di rumah ruang tamu gitu. Itu very superstitious gitu, kayak very superficial, bukan superstitious. Very superficial karena nggak ada orang yang hidup kayak begitu. Kayak contoh mereka mau ikutin yang di Hollywood, grand big house gitu, makan tengah di meja, makanan yang grand. Jadi makanannya nggak di-prepare dengan baik. Iya, tapi lampunya lilin tapi makanannya beli di warung gitu. Iya, balik lagi kan itu nggak ada aslinya kayak begitu. Mereka mau bikin grand, di Hollywood pun nggak kayak gitu, asli pun kita kayak gini nggak gitu. Kayak kita juga bisa sering lihat kalau di ruang tamu, di film-film, kita aja masih pakai sepatu. It would never happen kan kalau di Indonesia. Nah, hal-hal kayak gitu, kadang mungkin kita harus take a step back and ingat lagi kayak yang kita kasih lihat itu dalam bentuk storytelling itu sebenarnya our identity. Jangan sampai our identity itu hilang gitu. Oke, that's very good. That's interesting, ya. Yeah. Itu hal yang kadang-kadang membuat saya sedikit protes. Saya di industri ini dari main sinetron ya, sampai sekarang tuh udah 28 tahun. Oh. Terakhir saya main stripping sedih saya karena nggak berubah, semuanya nggak berubah. Saya lihat
bagaimana mereka mempresentasikan makan, bagaimana mempresentasikan jam waktu, bagaimana mereka pingin semua diburu-buru. Ya akhirnya pada saat teman-teman saya di luar industri bertanya bahwa kenapa industri kita tidak bisa kompetitif seperti orang lain, saya bilang lot of factors. Jadi saya nggak bisa menjawab satu atau dua. Not only about script, not only about talent, tapi banyak faktor yang membuat kita tidak bisa kompetitif dengan mereka gitu. Dan dengan 280 juta populasi kita, untuk mendapatkan 10% penonton di bioskop itu is not easy. 20 ya berapa misalnya 200 juta lah atau 150 juta yang nonton 10%, berarti 15 juta. Ada nggak film Indonesia yang 15 juta? Nggak ada. Impossible ya. Exactly. Banyak orang suka ini, Jerome, banyak orang suka langsung melabel, ini kembali dengan, saya setuju dengan kamu, ini kembali dengan bahwa kalau lu masih kadang-kadang enjoying yourself with grapes or wine or liquor atau smoke or cigar, orang langsung melihat bahwa itu tuh nggak sehat gitu loh. Padahal kalau menurut saya, orang yang saya setuju dengan kamu, dia bisa mengkuantifikasi kesehatannya pada saat dia happy. Kalau dia happy berarti fungsional dari hormon di tubuh kamu juga akan bekerja dengan baik. Speed everything, you metabolism dan segala macam. Karena kalau saya lihat di piramida kurus aja, bukan olahraga yang paling atas, tapi lebih ke ada yang ke sleep, ada yang ke happiness dan segala macam gitu loh. Jadi menurut kamu Indonesia cukup challenging nggak mengenai konsep kesehatan? Banget, sangat challenging menurut aku. Indonesia mungkin lebih baik kita lebih banyak awareness gitu tentang apa sih yang sehat, apa sih yang bikin bahagia gitu. Karena di sini masih banyak miskonsepsi. Contoh dari makanan aja, menurut aku ya pribadi, our food itu makin kesini banyak makanan-makanan yang fusion gitu ya, proses juga, dan kayak seblak atau tahu yang suka muter-muter itu kan sebenarnya very very bad gitu. Ya menurut aku kayak it's fine kalau lo makan itu seminggu sekali as a fun gitu kan, bikin happy kan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau itu menjadi makanan sehari-hari itu bahaya banget. Contoh kayak gitu, karena aku suka ngeliat anak-anak kecil sama mamanya gitu lagi makan dan kayak ngeliat makanan itu, wah kayak parah banget. Pantes mereka banyak yang overweight gitu, banyak yang nggak sehat gitu, dan I think itu juga akan affect their mental health in the future menurut aku. Speaking about mental health, Jerome, mental health ini lately ya, 5 tahun atau 8 tahun belakang ini kan banyak sekali di raise up atau dibawa isu ini dari millennials. What do you think about that? I mean, I believe everybody have their own mental issue. I mean, not in the negative way, tapi we struggling every day in life untuk kita dalam hidup itu ini dengan gini loh. Saya bilang struggling dalam arti kata if you want to move forward. Because if you want to move forward, a lot of things that you need to prepare in your life. You have to work, lu juga mesti menjaga sikap mental lu supaya lu tuh kalau lu happy, the rest of your day akan menjadi happy. Orang di sekitar lu akan menjadi baik. Kalau lu grumpy, semuanya akan going to the destructive gitu loh. What do you think about those kind of issue yang sekarang lagi rame sekali? Even my daughter Valerie, dia selalu speaking about mental health gitu loh. Menurut aku it's good. It's good bahwa orang udah lebih aware about mental health, mental issues, mental disabilities gitu kan. Karena itu ternyata terbukti bahwa itu sangat penting. Mental health ini mungkin sama pentingnya sama physical health menurut aku. Asal digunainnya dengan baik, this awareness. Karena banyak sekali yang disayangin menurut aku, orang-orang yang menggunakan mental health as a advantage.
for them. Jadi mereka malah abuse that mental health, that sensitive issue, that topic mereka abuse dengan cara kayak mereka sembarangan bisa ngelakuin apapun, terus mereka ngomong yang gue begini karena gue dulu di abuse gini, gue dulu gue punya mental health issue, I'm scarred gitu, I was assaulted apa gitu dulu, which is ya harus dikasihani, harus ditemani, tapi kadang orang terlalu ngomong kayak begitu ke orang-orang yang belum tentu juga hidupnya lebih enak dari dia. Sometimes people have been through worse, tapi mereka nggak talk about it aja. I think raising awareness about mental health itu sangat baik dan sangat penting. Tapi jangan sampai penyampaiannya salah dan disalahgunakan untuk advantage diri sendiri. Kamu percaya bipolar disorder? Percaya. Oke. Banyak sekarang di Jakarta atau gimana tuh ya? Ya banyak, tapi menurut aku jangan pernah self-diagnose ya. Kayak baca-baca dikit di internet, oh gua gini nih gitu loh. Bipolar nggak bisa. Kalau beneran ada merasa gue kayaknya ada something nih, cek lah ke professional help. Oke. Gitu. Kalau memang mampu, kalau nggak mampu mungkin bisa ada bantuan negara yang bisa membantu gitu kan. Di tes kita yang tadi ada kok. Ada ya? Ada di tes kita yang DNA kit tadi ada ya? bipolar disorder. And I'm in the middle, I'm okay. Oke ya. Average. So kalau bipolar disorder tuh dia nggak boleh ke kiri, nggak boleh ke kanan. Harus di tengah ya? Di tengah, average. So gini loh. The point is, Jerome, kenapa saya raise issue mengenai kesehatan in overall ini, karena faktor sehat itu not only yang jangan kita lihat secara sederhana. Sehat itu mesti belief dulu dari Tuhan memberikan kita otak, functions yang baik. Menurut saya itu mesti start dari situ dulu, dari konsep dulu. Sehat secara konsep, sehat mengetahui apa yang baik dan tidak baik, itu akan beres semuanya pelan-pelan. Kenapa? Karena sehat bukan hanya you look good physically, tapi jauh daripada itu ya sehat itu banyak. Nah, kenapa? Karena faktor sehat itu menurut saya tuh tarik lagi ke belakang. Jerome udah ceritakan tadi. Gua bisa sehat kalau gua ini. If I feel the pain, I feel the pain for the healthy purpose. Bikin gua happy gitu loh. Nah, ini yang menurut saya ingin saya komunikasikan ke teman-teman lah. Saya harapkan misalnya ini bisa tumbuh dan berkembang, mereka bisa, oh ternyata sehat itu juga banyak faktornya. Sehat itu bukan hanya kalau gua nggak punya sepeda mahal, gua nggak bisa sepedaan. Kalau gua nggak bisa ke gym yang bagus ya gua nggak ke gym, ya gua nggak healthy. Ya gua nggak ke pede. Wah, aduh malu nih gua naik sepeda gua cuman 5 juta, sementara sepeda yang beredar sekarang ada yang 500 juta. I'm not part of the community. Itu yang terjadi sekarang loh. That's what happened. Ada yang sepedanya 1,5 miliar dengan yang sepedanya mungkin 5 juta, mereka nggak bergabung. So a lot of misconceptions here and there. Sementara sehat itu bisa ditarik banyak hal sebenarnya. Ini yang saya waktu undang Jerome kan bicara mengenai health. This is what I like to discuss from you gitu. Setuju sih aku. Kalau emang mau, menurut aku as simple, if you wanna be healthy, ya try to do it your best, no one stopping you kan. Nah, so the questions, a lot of people kadang-kadang kayak saya nih, Jerome, saya recently in this past few years, I'm trying to identify myself dulu nih. Ada beberapa kegagalan, ada beberapa yang baik, ada beberapa yang kurang terhadap diri saya identify. Saya selalu bilang, kalau kita ingin membenarkan sesuatu, kita harus membenarkan diri kita dulu. Ya, setuju. Sebelum kalau kita mau nolong orang, lu harus nolong diri lu sendiri. Kalau mau sayang orang, harus sayang diri sendiri. You have to love yourself first. Karena kalau kamu nggak bisa itu, kamu nggak akan bisa memberikan kepada orang. So, identifying myself, dan saya mendapat beberapa afirmatif. Oke, dengan begini ternyata gua nih begini. Gua adalah manusia yang begini. Ya mungkin gue dapat dari dad, mom, siapa. Sama ke anak-anak saya juga bilang, gue tidak ingin lu mendapat nilai 9 atau 10 di bangku sekolah. No, big no way. But I want you to become a specialist. If you good, making small things become big, make it. Tapi gue nggak harus loh. Gelar lu nggak harus panjang.
For what? Gue bilang, gue nggak butuh lu dapat nilai straight A, I don't care. It's only nilai lu nggak belajar ya lu ngantuk ya nilai lu jelek. Tapi gue ingin lu jadi spesialis. Apa aja yang lu lakukan jika spesialis, lu akan hebat. Dan itu udah scientific proven. YouTuber, siapa yang nyangka sekarang YouTuber bisa menjadi bilioner di Indonesia? Nggak ada yang nyangka. NFT, anak muda main NFT. So lot of factors yang kita mesti unlock. Untuk unlock itu kita mesti mind health dulu nih. Menerima kenyataan dan peradaban bahwa dunia sudah berubah, itu juga penting loh. A lot of people belum bisa move on nih. Dia masih ngerasa, this is my era, I don't talk about past. I do appreciated past result and achievement, but life is move on. Benar. Kalau menurut saya seperti itu. Setuju. Jadi film berikutnya udah tekan kontrak berapa judul nih? Masih rahasia ya. Si rahasia ya. Tapi ya maksudnya I'm very blessed, beruntung ya bisa bekerja lah. Oke. Anything that you like to share to teman-teman yang ingin mendengar konsep healthy atau sehat dari Jerome Kurnia? Namanya tuh Jerome Kurnia kan? Iya. Bukan Jerome Pet. Bukan. Jerome Pratt itu nama IG. Nama dari kecil. Oh gitu. Nama panggilan dari kecil. Jadi kalau mau daftar apapun, contoh online game atau apapun, Oke, nickname ya. Jerome Pratt. Nah, sejak verified nggak bisa diganti. Oke. Kalau udah verified tuh nggak bisa diganti. Speaking about verified, jadi saya waktu itu kan ngetik nama saya itu Jeremy Thomas. Tiba-tiba saya ketik J, lalu saya pencet, di-accept sama si Instagramnya. Begitu saya mau tukar lagi nggak bisa. Nggak bisa. Jadi nama saya itu tetap kalau dicari itu Jeremy Thomas, tapi namanya tuh J aja udah. Oh gitu? Iya, I don't know what happened. Begitu saya coba klik, anyway, it's only Instagram. Yeah. So, coba Jar kira-kira share kepada ini teman-teman, karena konsep-konsep healthy konsep sebenarnya sih. Ini bukan healthy lifestyle. Saya mau bicara tuh healthy konsep itu seperti apa sih, masing-masing individu berbeda. Ya, aku selalu kalau ada orang ulang tahun itu, aku selalu ucapinnya hal yang sama. Because I always mean it. Oke. I always say, selamat ulang tahun, dan semoga sehat selalu dan bahagia dalam jiwa dan juga raga. Oke. I think that's all you need in life. Yes. Gitu. Jiwa dan raga ya. Dan itu harus balance ya. Yeah. Karena these days banyak orang saya lihat jiwanya nggak di take care, selalu mencari hal yang bersifat raga. Tiba-tiba, I don't know. I think balance life is, you know what? Kenapa saya suka ke kota-kota kecil di Europe, karena it's very balanced. Very balanced life, udara bersih, environmentalnya bagus dan segala macam. Nah kita di Jakarta ini cukup challenging. Banget. Cukup challenging. So Jerome, thank you for your time. Thank you. I wish you all the best for the movie. Thank you. Nanti kalau premier saya diundang. Iya dong, pasti. Thank you very much. Thank you very much. Alright.